Halo, hai, selamat siang kita, selamat siang Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Dian Hayati. Saat sekarang kita bersama Bapak Abdullah Senggar, mantan anggota DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah. Dan di segmen podcast KPK, kita coba kupas sebenarnya apa sih pokir DPRD yang dulu katanya namanya dana aspirasi, betul Ami? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung aja bisa bicara santai, relax, mengenal dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pokir atau dana aspirasi DPRD. Ya, selamat siang kami. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat kami. Alhamdulillah. Kita bincang santai-santai ini Ami, tapi kita memberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak bakal fokus atau salah menilai tentang sebenarnya apa sih yang disebut pokir atau dana aspirasi itu Ami. Kan Ami kan mantan anggota dewan, ya. Otomatis punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tumpahkan semua pengalamannya, terutama tentang pokir itu sendiri. Monggo. Ya. Pokir itu atau singkatan dari pokok pikiran anggota legislatif itu seperti memformalisasikan ya. Jadi memformalkan yang dulu namanya dana aspirasi. Nah ini dasar hukumnya sumir, tidak ada dasar hukum yang spesifik. Pokok pikiran anggota dewan sama dengan anggaran. Pokok pikiran anggota dewan sama dengan APBN, sama dengan APBD. Itu tidak ada spesifik seperti itu. Yang digunakan dasar hukumnya yang mengatur kedudukan anggota legislatif, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, dengan argumen memperjuangkan aspirasi masyarakat, yang kemudian dengan argumen memperjuangkan aspirasi masyarakat kemudian dianggarkan, kemudian ditetapkan dalam APBN dan APBD atas nama pokok pikiran anggota legislatif. Jadi, yang spesifik aspirasi sama dengan uang itu tidak ada. Dan memperjuangkan aspirasi itu sudah menjadi kewajiban yang melekat pada anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Jadi saya belum menemukan dasar hukum yang spesifik. Pokir atau pikiran sama dengan anggaran, saya belum menemukan. Mungkin anggota dewan yang sekarang duduk bisa menjelaskan pokir yang sama dengan rupiah dalam APBN dan APBD itu seperti apa. Karena apa, pada kenyataannya dewan itu hanya sampai kepada polisi kebijakan, polisi saja. Perencanaan secara eksplisit itu masih menjadi inisiatif dan wewenang eksekutif dari presiden, gubernur sampai bupati, wali kota. Bentuknya adalah visi misi presiden, visi misi gubernur, visi misi bupati dan wali kota. Kalau di daerah bentuknya RPJMD, dan RPJMD itu diajukan oleh gubernur, bupati, wali kota. Dewan hanya menyetujui saja. Kalaupun ada perubahan dari dewan itu tidak signifikan, sehingga seluruh pengguna anggarannya adalah eksekutif. Baik kalau di pusat, kementerian, lembaga, kalau di daerah itu badan, kantor, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga pemerintahan daerah, mereka pengguna anggarannya, mereka penanggung jawab anggarannya. Tidak ada pos atas nama eksplisit ya disebutkan ini aspirasi Pak Fulan, ini aspirasi Mbak Fulana, anggota dewan, anggarannya sekian, tidak ada. Nah, itu disisip-sisipkan di dalam
dinas-dinas, kantor-kantor. Tapi kemudian kalau ke masyarakat itu diklaim itu aspirasi saya oleh anggota DPR. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk kampanye abadi. Karena orang yang mendapat profit akan berterima kasih, dan terima kasih itu akan dinyatakan dalam pilihan kembali pada pemilu pileg berikutnya. Itu saja, selesai. Jadi kalau bicara tentang tadi hanya DPRD itu hanya sebatas memberikan kebijakan aja, ya secara otomatis kan memang tupoksinya memberikan pengawasan dan lain, bukan berarti memberikan menganggarkan. Iya, tidak ada menganggarkan. Ada fungsi penganggaran kalau APBD-nya itu inisiatif DPRD. Karena APBD itu kan bentuknya peraturan daerah. Perda ini inisiatif gubernur, bupati, wali kota, kalau wali kota atau kabupaten. Kalau perdanya APBD-nya inisiatif DPRD, itu akan menjadi terbalik nanti. Nanti yang memberikan pandangan umum itu gubernur, wali kota, dan bupati. Sementara yang menyampaikan rancangan perdanya adalah DPRD. Dan ini rasanya belum pernah terjadi yang seperti ini. Jadi saya yakin anggota DPRD, anggota DPR RI akan kesulitan menjelaskan dasar hukum secara konkret dan bentuknya bagaimana pokir di lapangan. Saya yakin akan kesulitan menjelaskan ini karena mereka bukan penanggung jawab anggarannya. Apalagi zaman Ami sendiri ya waktu jadi DPRD. Nah, ada yang namanya pokir itu anggaran untuk media dan lain sebagainya. Ada usulan dari beberapa teman dulu istilahnya itu hasil reses. Hasil reses pernah diajukan proses DPRD Tegal itu diajukan dari nominal tertentu ya, tapi saya tolak dan tidak ada. Karena apa? Hasil proses itu aspirasi masyarakat dibukukan. Jadi 30 anggota dewan itu dikumpulkan hasil prosesnya, dibukukan, kemudian buku ini dikirim ke Bapeda. Nah, mana yang identik ya, atau mana yang bersamaan atau berkesesuaian dengan program-program pemerintah kota, itu yang diambil sesuai dengan kemampuan daerah, keuangan daerah. Jadi hanya sampai selesai di situ saja. Tidak ada anggota dewan usul menganggarkan sendiri-sendiri, tidak ada. Jadi selama saya di DPRD 2009 sampai 2004, 1999 ya, 1999 sampai 2004, kemudian yang kedua saya 2009 sampai 2014, tidak pernah ada dana aspirasi. Ada usulan-usulan dari beberapa anggota legislatif, saya tolak. Dan secara resmi boleh ditanyakan pada pimpinan-pimpinannya waktu itu, mungkin barangkali Kota Tegal satu-satunya yang tidak ada dana aspirasi atau hasil proses dan sebagainya. Karena menurut saya, kalau anggota dewan mengajukan anggaran, nanti yang mengawasi siapa? Iya, betul. Jadi malah beralih fungsi ya. Tidak mungkin mengawasi pekerjaan dari usulan anggarannya sendiri. Ini yang harus dikritisi oleh masyarakat dan sangat merusak.
Lebih spesifiknya sangat merusak yang bagaimana? Sangat merusak tujuan DPRD. Merusak demokrasi. Bahkan saya punya bukunya. Bukunya Demokrasi Porsel, Demokrasi Biograf. Ini ada di situ istilahnya itu klientelisme. Jadi klientelisme itu rakyat itu dianggap sebagai sebagai anak asuh, sebagai kliennya. Masyarakat itu dianggap sebagai klien dan anggota dewan itu sebagai agen penyalur anggaran. Tujuannya apa? Tujuannya yang mendapat anggaran itu akan berterima kasih kepada anggota dewannya, dan terima kasih ini akan diwujudkan dengan memilih kembali kepada orang atau organisasi atau ormas yang dibantu. Jadi untuk menimbulkan hubungan patron dan klien dengan menggunakan uang negara untuk menghasilkan rasa terima kasih masyarakat yang dibantu, dengan imbalan mereka akan memilih kembali orang yang membantu, yang notabene dengan uang negara, bukan uang dari kantongnya. Kemudian disebut juga patronage. Patronage itu ya seperti hubungan majikan dan buruh. Jadi para anggota ini, dewan ini seakan-akan majikannya, patronnya, dan ini rakyat ini dianggap kayak buruhnya. Majikannya ini dalam artikel kayak apikan ya. Kamu butuh apa? Saya bantu. Oh ini jalan depan rumah kamu rusak ya. Nanti saya aspal. Seakan-akan itu anggarannya dia, seakan-akan itu uangnya dia. Dan nanti kalau sudah dikerjakan dan yang mengerjakan adalah dinas teknis, penanggung jawab anggarannya juga dinas teknis, tapi yang dapat credit point, yang dapat nilai, yang dipuji oleh masyarakat pemilih adalah anggota dewan atas nama pokirnya. Kalau masyarakat sudah berterima kasih, maka masyarakat akan memilih dia kembali. Jadi tidak aneh kalau sekarang ini anggota dewan bisa terpilih kembali, ya mungkin sampai mati terpilih terus ya. Karena pola hubungan politik antara yang memilih dan yang dipilih itu terikat oleh hubungan klientelisme, oleh hubungan patronage semacam itu. Dan itu tidak sehat untuk demokrasi, sama sekali tidak sehat. Dan lepas dari rel posisi DPRD, fungsinya ya Pak ya. Ya, dan maka fungsi pengawasan legislatif sekarang ini menjadi sangat lemah. Tidak mungkin mengawasi pekerjaan usulannya sendiri. Dan sangat aneh kemudian anggota legislatif turun ke dapilnya, ngukur-ngukur jalan, ngukur-ngukur saluran, kemudian dengan bangganya diupload di media sosial. Itu aspirasi saya. Ini kan kebodohan yang dipertontonkan. Kebodohan yang dipertontonkan. Pasalnya sudah ada dinasnya sendiri, ada maka ada istilah eksekutif dan istilah legislatif. Kalau mereka sudah turun ke lapangan, namanya mereka sudah mengeksekusi. Tapi kalau disebut itu bukan pekerjaan mereka, ya mereka akan marah, itu aspirasi saya. Tapi kalau ditanya siapa pengguna anggarannya dan siapa penanggung jawab anggarannya, maka eksekutif. Jadi saya kasihan kepada birokrat, kepada eksekutif itu ya. Kalau ada kesalahan di pekerjaan itu, eksekutif ya. Misal ada korupsi di pekerjaan itu, eksekutif yang bertanggung jawab.
Kalau mutu pekerjaan itu jelas eksekutif yang bertanggung jawab, penanggung jawab anggaran kalau ada masalah eksekutif. Tapi yang dapat kredit point, yang dapat pujian anggota dewan. Dan ini apalagi sekarang di tengah namanya fiscal stress ya. Ada tekanan fiskal yang luar biasa karena efisiensi yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu menekan dana transfer ke daerah. Jadi dana transfer ke daerah yang sudah kepala daerah harus masih berbagi dengan alokasi tertentu untuk menyenangkan anggota dewan dengan pemilihnya. Jadi tambah sempit. Semakin tambah sempit. Jadi mestinya kayak peristiwa party itu, ya bukan cuma bupatinya aja, anggota dewannya juga. Karena sempitnya ruang fiskal itu juga karena terkurangi oleh aspirasi anggota legislatifnya bagi daerah-daerah yang lain. Ya, makanya mahasiswa juga lagi rame banget nih tentang pembubaran DPRD juga ya, Mia. Ya itu aspirasi yang berbeda ya. Tapi yang banyak berkembang itu akibatnya kan kenaikan pajak daerah DPRD di mana-mana naik berapa ratus %, bukan hanya di daerah lain karena sempitnya ruang fiskal, karena sempitnya ruang anggaran. Masih dipotong harus memfasilitasi pokok pikiran atau dana aspirasi. Mereka sekarang nggak mau disebut dana aspirasi, maunya pokir. Dipotong alokasi pokir untuk anggota dewan. Jumlahnya juga secara spesifik sulit ditentukan berapa dan digunakan untuk proyek-proyek kecil. Proyek-proyek itu misalnya 500 juta atau 1 miliar biar bisa langsung penunjukan langsung dijadikan proyek-proyek kecil 199 juta supaya bisa tanpa melalui prosedur pelelangan yang bagaimana anggaran-anggaran yang lebih besar. Jadi aku mengatakan bahwa kaitan dengan pokir itu maksudnya tidak ada dasar hukumnya pastinya, dasar hukumnya jelasnya itu tidak ada. Apalagi kalau tidak ada dasar hukum. Pokir sama dengan mata anggaran. Pokir sama dengan mata anggaran itu ada. Tidak ada. Okay. Apalagi anggota dewan ada yang mengatakan ada, suruh tunjukkan. Bahwa memperjuangkan aspirasi masyarakat itu memang kewajiban. Tapi bahwa aspirasi masyarakatnya diperjuangkan kemudian ujungnya menjadi uang dalam APBN, APBD, siapa penanggung jawab anggarannya, siapa pengguna anggarannya, itu sudah tidak ada kaitannya lagi dengan anggota dewan yang mengusulkan. Ini masalah budgeting ya, masalah keuangan secara nasional, masalah public finance, masalah keuangan publik yang sebagai bangsa dan negara kita harus menyelesaikan masalah ini dari pusat sampai daerah. Kasihan eksekutifnya. Sudah ruang fiskalnya terkurangi secara signifikan, kemudian harus mempertanggungjawabkan pekerjaan, harus mempertanggungjawabkan anggarannya, yang notabene bukan dia yang mengusulnya. Ini rancu, sangat rancu dalam sistem keuangan pemerintahan. Ini sangat rancu. Maka saya selalu mengkritisi ini. Dan saya berharap Pak Presiden kita, Pak Prabowo, berani melakukan reformasi anggaran. Dari pusat sampai daerah harus ada reformasi anggaran. Harus ada reformasi anggaran. Harus ada reformasi sistem penyusunan
anggaran. Sehingga jelas siapa bertanggung jawab terhadap apa. Tidak mungkin orang hanya mengusulkan tidak bertanggung jawab kan? Iya. Harus bertanggung jawab. Dewan mengatakan itu pokir saya. Tapi kalau dikejar siapa yang bertanggung jawab? Dinas yang mengerjakan, kementerian yang mengerjakan. Siapa yang mengawasi? Berani mengatakan saya akan mengawasi pekerjaan yang saya usulkan sendiri. Ini rancu. Apapun ya, saya bicara secara umum. Yang jelas untuk menyenangkan pemilih agar memilih mereka kembali. Jadi ada semacam kampanye abadi yang dibiayai oleh negara. Oke. Dan saya siap berdebat, berdiskusi masalah ini. Saya siap diundang katakan diskusi masalah itu. Kalau ada yang keberatan dengan yang saya sampaikan, saya siap berhadapan dan berdiskusi masalah ini yang selalu saya kritisi. Dan itu mencoreng nama kita sebagai bangsa di dunia internasional. Ini akibatnya. Ditulis demokrasi for sale, demokrasi yang diobral, demokrasi yang diperjualbelikan, berbaik-baik hati kepada masyarakat dengan uang negara untuk mereka sekedar bisa dipilih kembali dan kembali terus, mungkin sampai mati. Bisa jadi seperti itu. Oke, tadi Ami juga mengatakan bahwa ini kan terjadi demokrasi for sale gitu kan, kemudian siap berdebat dengan siapapun. Ya, sebenarnya Indonesia sendiri juga membutuhkan sosok seperti Ami untuk melakukan perubahan signifikan kaitan dengan tupoksi DPRD sendiri gitu loh. Iya, sudah jelas tugas kewajiban dan hak anggota DPR DPR itu sudah diatur, hak keuangannya diatur. Yang melaksanakan hak keuangan adalah kesekjenan. Kalau di pusat, kalau di daerah itu sekwang yang mengatur. Sudah terima saja itu apa adanya. Tidak kemudian mencari-cari sumber-sumber penghasilan yang mengada-ada seperti tunjangan yang sedang diikut sekarang ini. Iya. Oke, Ami, terima kasih atas waktunya, atas komunikasi ini. Ini mungkin menjadi session pertama. Kita baru introduce aja nih, kenalan bahwa kita ada podcast KPK yang siap mengupas atau menampung isi hati masyarakat dalam Kota Tegal. Oke, ada pesan tersendiri nggak sih, Ami, untuk masyarakat Kota Tegal maupun para wakil rakyatnya? Saya selalu hanya mengatakan dalam demokrasi ini, jika Anda ingin terpilih, jangan menyuap rakyat. Jika ingin terpilih, jangan menyuap rakyat. Berusahalah terpilih dengan kapasitas Anda sendiri. Dan kepada rakyat, jika Anda ingin pemimpin yang baik, apakah itu presiden, wali kota, gubernur, bupati, anggota legislatif, pusat sampai daerah, rakyat tolak politik uang. Kalau para kandidat, pejabat-pejabat politik di dalam pemilu maupun pilkada masih membagikan uang, dan masyarakat masih mau menerima politik uang, maka sulit mengharapkan perubahan menuju kesejahteraan masyarakat. Siap. Itu penutup dari saya. Oke, luar biasa sekali pesan dari Bapak Abdullah Sungkar, mantan anggota DPRD Kota Tegal. Untuk masyarakat, jangan salah pilih dan jangan kesleo lagi memilih pemimpin-pemimpin yang hanya menyebar dengan uang, namun tidak tepat sasaran bahwa apa yang menjadi aspirasi kita akan tersalurkan lebih baik untuk pembangunan lebih baik lagi. Pastinya begitu ya, Ami ya. Oke. Terima kasih dari kabar beritaku Tegal, Jawa Tengah mengatakan salam sehat masyarakat Tegal, salam sehat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.